Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin di khotiman, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah inayah serta hidayah Allah senantiasa membantu kita, membimbing kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini khususnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, apapun itu ibadahnya, tentu saja itu akan menjadi penggugur atas dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pun menyampaikan kaitan dengan ibadah saum, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka akan dihapus dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Ikhwatu iman, pemirsa semua, sebetulnya bukan sekedar saum. Semua ibadah itu adalah penggugur dosa. Rasulullah pun pernah menyampaikan mathalul musholli, perumpamaan orang-orang yang sholat itu ibarat dia mandi di sebuah sungai yang airnya jernih, bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah atau sampah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat itu, kalaulah ada seseorang yang mandi di air sungai yang bersih dan jernih itu, kira-kira pendapat kalian bagaimana? Apakah kotorannya masih ada atau sudah hilang? Kemudian para sahabat menjawab, tentu saja hilang kotorannya. Kotoran yang menempel di tubuhnya akan hilang karena mandinya saja sehari 5 kali di air yang bersih. Maka Rasul pun menjawab, dan begitu pun orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu akan dibersihkan dengan mandinya, kan gitu, dengan sholatnya itu, ibarat orang yang mandi itu, kan gitu. Nah, artinya dari dosa-dosa, kalau kita melakukan sholat atau melaksanakan sholat duhur, maka itu akan menjadi penggugur dosa antara waktu subuh dengan waktu duhur. Mungkin dikala kita setelah melaksanakan sholat subuh ada bahasa yang kurang enak, yang menyakitkan orang lain, sedikit berbohong kepada orang tua atau kepada saudara, maka kemudian kita sholat duhur, maka sholat duhur itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita antara waktu subuh dan duhur. Kemudian kita bertemu lagi dengan sholat asar, begitupun dengan sholat maghrib, dan terus seperti itu sampai kita kembali ke subuh. Kemudian dari Jumat ke Jumat, tiap pekan, Jumat yang sekarang kita lakukan ini akan menjadi penggugur dosa kita atas dosa-dosa kecil dari Jumat yang telah lalu. Dari Ramadan ke Ramadan, Ramadan yang kita laksanakan sekarang ini akan menjadi penggugur dosa dari Ramadan yang tahun kemarin, kan gitu. Selama 1 tahun itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cuma masalahnya, ikhwatu iman, pemirsa semua, apakah betul layaknya orang yang mandi itu dengan sendirinya akan bersih? Tergantung dari mandinya itu. Kalau mandinya hanya sebatas menyiramkan air saja ke tubuhnya tanpa digosok, tanpa memakai sabun, tentu saja kotoran itu masih menempel. Begitupun ibadah yang kita lakukan, baik sholat fardu, sholat Jumat, kemudian ibadah Ramadan, saum kita, kalau hanya sebatas niat kita menahan dahaga dan lapar saja, tentu saja itu tidak akan menjadi penghapus dosa. Tapi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi itu karena imanan wa ihtisaban. Saum kita ini pakai ruh, saum kita ini pakai nyawa, bukan sekedar rutinitas tahunan saja, tapi ada muatan keimanan, muatan keikhlasan karena Allah, sehingga dari ruh itu maka berpengaruh dalam kehidupan keseharian. Apa pengaruhnya? Saya sedang saum, saya tidak akan berkata bohong, saya sedang saum, saya tidak akan melakukan pembodohan, saya tidak akan melakukan pendoliman.
Nah, itulah yang dimaksud dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadahnya itu harus pakai ruh sehingga ada pengaruhnya. Baik, itu mungkin mutiara ilmu yang bisa diambil dari bahwa saum itu merupakan penghapus dosa kita, penggugur dosa kita, tergantung dari saumnya seperti apa. Begitupun ketika Rasulullah menyampaikan ketika datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka dan dirantai dibelenggunya setan. Siapa yang membuka pintu surga itu? Siapa yang menutup pintu neraka itu? Siapa yang membelenggu setan itu? Yang membuka pintu surga itu adalah amal soleh kita ketika di bulan Ramadan. Yang menutup pintu neraka itu adalah amal soleh kita di bulan Ramadan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan kemaksiatan, sehingga setan pun tidak bisa mengganggu karena kehidupan kita keseharian, waktu kita habis dipakai untuk melakukan amal soleh. Nah, mudah-mudahan ibadah saum kita kali ini menjadi ibadah saum yang terbaik sehingga menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.